Fadilatul kiram wal muhtaramatun mustami'ina wal mustami'atu kullukum rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kondisi sehat wal afiah, sehingga alhamdulillah, walaupun melalui kegiatan kajian secara online, kita bisa bersama-sama menyelenggarakannya dengan tanpa mendapat satu halangan apapun. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah belajar dalam rangka untuk memahami sekaligus melaksanakan sunnah-sunnah beliau. InsyaAllah kondisi yang demikian bisa menghantarkan kita nanti di yaumul qiyamah, Allah kumpulkan dalam golongannya orang-orang yang akan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Mustami'ina wal mustami'atu rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh beliau Ustaz Catur, bahwa untuk sore hari ini kajian saya terutama masih melanjutkan dalam kajian Tazkiyatun Nufus melalui sebuah karya besar seorang ulama, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang insyaallah akan kita kaji di kesempatan sore hari ini di rubuk ataupun kuadran yang ketiga, yaitu kuadran mukhlikat, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang merusak terhadap diri kita ataupun khususnya hati kita. Masih di bab awal, ya, bab awal, yaitu babu syarhi wujubil qalbi, yaitu di subbab bayanu junudil qalbi, penjelasan tentang pasukan ataupun tentaranya hati. Jadi dalam ulasan beliau ini mengandung maksud, ternyata hati kita pun punya pasukan ataupun punya tentara. Langsung kita baca di teksnya, ya. Kemarin juga saya bagikan ini kepada Ustaz Catur, barangkali untuk kesempatan sore hari ini ada yang mau menyimaknya, sehingga insyaallah kalau semakin, ya, kita mengkajinya dengan menyimak dan melihat teks yang akan saya baca dalam kitab Ihya ini, akan bisa meminimalisir, ya, mempersedikit barangkali ada kesalahan dalam penyampaian ini, sehingga nanti mohon barangkali ada bacaan dari saya pribadi yang salah. Oh, ini bacaannya bukan mudhof ataupun ini mutaati ataupun dan yang lainnya, maka nanti bisa langsung, ya, untuk mengkoreksi terhadap apa yang akan saya baca. Di awal beliau menyampaikan, qala Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu, dan tidak ada yang tahu. Ma di sini berfungsi sebagai nafi, ya. Ma nafi, jadi maknanya tidak ada yang tahu junuda, pasukan ataupun tentara, rabbika, Rabb engkau, maksudnya ini mukhatabnya ke Muhammad Rasulullah, rabbika, Tuhanmu ya Muhammad, illahu, kecuali Allah, ya. Hu ini sering
banyak yang sekarang sekaligus mohon maaf ya kalau saya sedikit menyampaikan beberapa kalimat yang ini penting untuk kita ketahui sehingga kita menjadi orang yang faham sedikit ataupun banyak tentang kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Illahu, kecuali Allah. Dhamir. Dhamir ini kadang-kadang sering dipermasalahkan oleh sebagian kita sehingga kadang-kadang kalau kita mendengar ada sebagian thariqah ya, yang ketika berzikir cuman mengatakan hu itu kan ada ya Pak Ustaz Catur barangkali ya. Ini sebenarnya dhamir sya'an ya. Karena dhamir sya'an ini kalimatnya sungguh sangat singkat sehingga kalau secara awam pasti dengan terang mereka akan mengatakan bahwa zikir tersebut adalah zikir yang enggak berdasar. Padahal kalau dalam grammar Arab, dalam ilmu nahwunya ini hu, ya, dalam ilmu syaraf ataupun ilmu nahwu, ya, karena ini dhamir berarti ke nahwunya, ini maknanya dhamir sya'an, ya, dhamir sya'an, sehingga karena dhamir ini adanya di hati, ketika orang mengatakan hu, ini sudah langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh umpamanya, ya, sebagai contoh umpamanya, kalau kita dulu ketika menyenangi seorang gadis barangkali, ya, kemudian saking cintanya, kemudian keluar dari lisan kita, dia. Ya. Walaupun orang nggak memahami apa yang kita katakan, ya, secara zahir orang nggak memahami, karena kita cuma mengatakan dia. Tapi dalam hati kita ini tersirat ya, nama orang yang kita senangi. Umpamanya Muzdalifah umpamanya sebagai contoh, mohon maaf ya. Maka walaupun kita mengatakan dalam bibir kita dia, ini berarti dalam hati kita ada kata-kata Muzdalifah ya. Nah, begitu pula hu ini adalah dhamir sya'an. Jadi kalau mungkin ada sebagian thariqah yang ketika berzikir cuma mengatakan hu ya, itu berarti mereka sudah menanamkan dalam hatinya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama dengan wallah dan sebagainya. Dalam ayat ini kalau enggak salah di surat Al-Muddathir ya, ayat 31, walaupun dalam konteks ayat ini Allah memberitahukan ketika orang-orang musyrik dari Quraisy, dari orang Arab ini membuat satu statement ya. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang penjagaan neraka, maka mereka mengada-ada ya. Dikatakan oleh sebagian mereka, oh penjagaan neraka ini jumlahnya 20. Jumlahnya 20. Makanya ada seorang yang terkuat pada saat itu di Mekah ya. Kalau begitu, loh saya nanti bisa mengalahkan 2 malaikat dan sebagainya. Sehingga nanti malaikat penjaga neraka dikategorikan oleh mereka seperti kayak manusia, sehingga bisa dilawan dan sebagainya. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini bahwa Allah mempunyai tentara-tentara, pasukan-pasukan yang jumlahnya banyak, yang tidak akan pernah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imam Ghazali memulai di ulasan ini mengambil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kaitannya dengan pasukan ataupun tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti pun beliau akan mengambil ini bukan dalam konteks kaitannya dengan tentara yang menjaga neraka, tapi kaitannya dengan junudil qalbi, tentara hati kita. Falillahi, maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fil qulubi, di dalam hati-hati ya, hati-hati kita manusia, wal arwahi, dan ruh-ruh, wa ghairiha, dan selainnya, minal awalimi, dari alam-alam ya, universal, dari seluruh alam ya. Baik itu alam yang nampak oleh kita maupun alam yang enggak nampak oleh kita. Junudun ya, junudun ini
dalam kaidah nahwu merupakan mubtada muakhir, ya. Kalau khobarnya ini di lillah, falillah. Falillah mubtada muqaddam, ya, didahulukan biasanya dalam bahasa Arab ini urut, ya. Mubtada baru khobar, tapi ini yang didahulukan khobarnya dulu baru kemudian mubtada falillah, maka ini maksudnya junudun ini adalah mubtada muakhir, ya, yang diakhirkan dari khobar muqaddam fadillah. Jadi maknanya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, fi qulubi wal arwahi, di dalam hati-hati dan ruh-ruh, wa ghadi, dan selainnya, minal awalimi, dari seluruh alam, ya, junudun, mempunyai tentara-tentara, mujannadatun, ya, mujannadatun ini yang kalau bahasa Jawanya mujannadatun, ini maknanya apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Ini kadang-kadang dulu memang seringnya kajinya bahasa Jawa, jadi kadang-kadang kalau bahasa Jawa mau kepadankan bahasa Indonesia agak bingung juga nih. Yang menyerap, la ya'rifu, tidak diketahui, ya, hakikatiha, hakikatnya jundun, tentara tersebut, wa tafsil aututiha, dan juga tidak diketahui jumlah rinciannya, illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal pun kemudian dijelaskan oleh beliau dalam ulasan bahwa Allah Subhanahu wa taala pun dari setiap alam yang ada, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya pasti ada tentara-tentara ataupun ada pasukan-pasukan yang jumlahnya tidak diketahui berapa, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu, dan kami, kata Imam Ghazali, al-ana, sekarang, ya, nusyiru, akan mengisyaratkan, mengindikasikan, ya, ila ba'di junudil qalbi, terhadap sebagian daripada tentara-tentaranya hati, fahuwa alladhi yata'allaqu, fahuwa, maka adapun tentara hati yang dimaksudkan oleh beliau dalam ulasan ini adalah alladhi yata'allaqu, yang mempunyai hubungan bi'ghariduna, dengan tujuan kami. Nah, dia maksudnya ini nanti ada sebagian yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini, kaitannya dengan tentara-tentara hati, ya, pasukan-pasukan hati. Sebab ini tujuannya untuk apa? Ya, kita mengetahui bahwa ternyata di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah yang namanya hati. Ini sebetulnya satu padu, ya, dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang agak panjang, ya, ketika beliau Rasulullah SAW berbicara kaitannya dengan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram, yang subhat, ya. Kemudian di akhir pembicaraan beliau menyampaikan ini, ya, ala wa inna fil jasadil mudghah, fa in salahat jami'u jasadu kulluh, fa in fasadat jami'u jasadu kulluh. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Ada segumpal darah yang ketika segumpal darah tersebut ini kok baik, maka seluruh jasad, seluruh anggota yang ada dalam jasad kita ini akan menjadi baik. Begitu pula ketika ternyata segumpal darah tersebut adalah buruk, maka akan bisa buruk pula anggota-anggota yang ada di dalam jasad tersebut. Itu namanya, kata Rasulullah, adalah hati. Nah, ini sebetulnya kalau kita kaji nanti di ulasan ini, Imam Ghazali rahimakumullah ini seakan-akan akan menjabarkan pernyataan Nabi tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Nu'man
bin Basir radhiyallahu an. Saya lanjutkan. Walahu, dan utawi dan ikut tetap kedua hati. Nah, bahasa Jawanya walahu, dan untuk hati jundani, ada dua pasukan ataupun ada dua tentara. Jadi hati kita ini mempunyai dua tentara. Jundun, tentara, jenis tentara, ya, yang pertama ini yura, bisa dilihat bil absari, dengan mata zahir, ya, mata zahir ini sebab ada absar, ada al-absar ini ya, jamak dari mufradnya basor, ya. Jadi kalau basor ini maknanya mata yang kita gunakan untuk melihat, ya, mata apa? Kasat, ya. Mata zahir. Wa juntun, dan jenis lainnya ini la yura, yang tidak bisa dilihat illa bil basairi, kecuali dengan basair. Nah, ini basair baru yang namanya mata hati. Jadi basair ini mufrad, ya, mufradnya dari basiroh. Jadi dalam bahasa Arab ada dua kosakata yang digunakan untuk menggambarkan terhadap pandangan, ya, mata. Jadi ada mata yang secara zahir, ya, mata kita ini yang sering kita gunakan untuk lihat. Ada yang mata layurah, ya, ada mata yang sifatnya di dalam, ya, mata hati, ya, mata hati, ya, biasanya namanya mata hati. Ini namanya basiroh. Jadi perlu diingat, jangan sampai terbalik. Kalau basor ini adalah mata yang kasat, yang punya kita ini yang sering kita gunakan untuk melihat, ataupun basiroh ini maknanya mata hati. Jamaknya absairi, ya, absairi, basiroh. Jadi tentara hati ini ada dua jenis, ya. Ada tentara yang bisa dilihat dengan mata kasat kita, ada tentara-tentara yang tidak bisa dilihat kecuali dengan mata batin ataupun mata hati. Wahwa, dan dia, maksudnya qulbit, qulub, hati, fi hukmil maliki, di dalam hukumnya ataupun statusnya al-maliki, sebagai raja. Jadi beliau memberikan ulasan dalam kitab ini bahwa hati ini, hati yang kita miliki ini berstatus sebagai raja. Wal junudu, adapun, ya, tentara-tentara daripada hati tersebut fi hukmil khodami, di dalam hukum, di dalam statusnya mereka ini sebagai khodami, pelayan. Wal akwani, dan juga asisten ataupun pelayan, ya. Khodam, pelayan, wal akwan ini asisten ataupun pembantu. Jadi hati ini kalau diibaratkan oleh beliau sebagai raja, kemudian tentara-tentaranya ini berstatus sebagai pelayan dan pembantunya. Fahada ma'nal jundi, maka inilah yang dimaknai sebagai al-jundi, tentara. Jadi tentara yang dibicarakan oleh Imam Ghazali dalam bab ini kaitannya dengan tentara yang dimiliki oleh hati kita. Jadi hati kita ini punya tentara. Nah, nanti apa sih maksud beliau? Kok hati kita itu punya tentara? Untuk apa tentara itu? Nah, apa fungsi tentara itu kepada hati? Maka ini insya Allah nanti akan kita terus melanjutkannya dalam ulasan ini. Fa'amma jundahu, maka adapun tentara-tentaranya hati, al-musyahidu, yang bisa disaksikan, bil aini, dengan mata, ya, mata ini mata kasat kita, fahuwa, maka jundahul musyahid, yaitu aliyatu, tangan, warijlu, kaki, wal ainu, kedua mata, wal udhunu, telinga, wal lisanu, lisan,
wasairul a'dha'i, dan semua anggota, ad-dhahirati yang zahir, wal batinati yang batin, baik anggota yang tampak maupun anggota yang tidak tampak. Jadi anggota tubuh kita ini termasuk tangan, kaki kita, mata, telinga, termasuk lisan. Lisan ini maknanya lidah sebenarnya nih. Lisan kita ini semuanya adalah tentara-tentaranya hati. Tentara-tentaranya hati kita. Fa inna jami'aha, maka sesungguhnya semua tentara-tentara tersebut, ya tadi yang disebutkan, baik yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, iku khatimatun, menjadi pelayan lil qalbi, untuk hati, wa musakharatun, dan ditundukkan lahu terhadap hati, maksudnya gini. Jadi ya, tentara-tentara hati kita, ya, tangan, kaki, telinga, dan lisan, ini adalah berfungsi sebagai pelayan untuk hati kita, dan semuanya tunduk terhadap apa yang menjadi perintah daripada hati kita. Fahuwa, maka hati, iku al-mutasyarifu, menjadi penguasa penuh, fiha, di dalam a'dha, di dalam anggota-anggota tersebut, wal muradditu, dan yang mengatur, membolak-balik, ya, mengatur ataupun muradditu, meter-meter, maksudnya yang menguasai gerakan-gerakannya dan sebagainya, itu adalah dikuasai oleh hati. Maksudnya apa yang dilakukan oleh semua a'dha kita ini berdasar perintah daripada hati kita. Waqad khuliqat, dan sungguh telah diciptakan, majbulatan, ya, majbulatan ini dalam nahwu sebagai hal, ya, sebagai hal ataupun kondisi ataupun keadaan. Ya, kalau dalam pesantren ini biasanya majbulatan hale, ya, hale. Tapi dalam bahasa Indonesia ini biasanya satu keadaan ataupun kondisi. Jadi waqad khuliqat, ya, dan diciptakannya a'dha, ya, maksudnya a'dha niki tadi yang saya sampaikan, ada tangan, kaki, dan sebagainya terhadap hati, majbulatan ini khale, diciptakan ataupun dikreasi, ya, dikreasi ala ta'atihi, atas taat, ya, taat istilahnya menuruti terhadap apa yang dikehendaki oleh hati. Jadi memang diciptakannya seluruh a'dha ini, ya, sudah dikreasi, didesain, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk terhadap hati. Karena hati merupakan seorang raja yang berkuasa penuh atas semua anggota badan tersebut, ya. La tastati'u, tidak berkuasa, tidak mampu, a'dha, ya, seluruh anggota tubuh kita, lahu terhadap hati, khilafan, berbeda. Maksudnya umpamanya hati memerintah A, kemudian nanti tangannya akan menjalankan B, ini enggak. Jadi enggak akan pernah berbeda, tidak akan bisa pernah khilafan, berbeda, ya, khilafan itu berbeda, pun tidak akan mampu menentangnya, ya. Apapun yang diperintahkan oleh hati, maka nanti anggota-anggota tubuh kita inilah yang akan melaksanakannya dengan ketaatan. Wala alaihi tamarrudan, dan tidak alaihi terhadap hati, tamarrudan, memberontak. Ini tamarrudan ini kalau dalam nahwunya ini sebagai apa, ya? Kalau dalam bahasa Indonesia ini ada yang namanya kalimat transitif, ya, ataupun kalimat intransitif.
Kalau dalam bahasa Arab ini ada yang namanya muta'ati dan lazim. Maknanya apa? Ya, ini kenapa dalam kalimat ini ya, sedikit kita ulas biar nanti kita memahaminya. Ya, kenapa wala alaihi enggak langsung wala tamarrudan. Ya. Wala tamarrudan. Biasanya kalau transitif ini langsung. Ya. Tapi ini alaih ada kalimat alanya. Alanya ini menunjukkan isim fi'il. Fi'il lazim. Fi'il lazim. Atau at-ta'ati ala harfil jar. Jadi enggak langsung, enggak bisa tamarudan lahu, tapi wala alaihi tamarudan, maksudnya bahwa diciptakannya anggota tubuh kita, tangan, kaki, telinga, lisan dan sebagainya, ini adalah memang sudah didesain untuk taat ya. Dan tidak akan pernah menentang, tidak akan pernah menentang ataupun tamarutan memberontak ya. Apa yang menjadi kata-kata hati akan dilaksanakan oleh tentara-tentaranya hati tersebut. Faida amaro, maka ketika memerintahkan hati al-aina kepada mata, bil infitahi dengan membuka, infatahat maka mata akan membuka. Jadi hatinya pinginnya ini matanya membuka, kok kemudian matanya menutup, nah niki tidak akan bakalan ya. Kalau pingin buka, yang buka, pingin nutup, nutup. Wa idza amara rijla, dan ketika amar memerintahkan hati ar-rijla kepada kaki, bil harakati dengan untuk bergerak, taharrukat maka kaki pun akan bergerak. Wa idza amara, dan ketika memerintahkan al-lisana kepada lisan, bil kalami dengan ucapan, wajazima kemudian telah tetap al-hukma secara hukum ya, bihi dengan kalam, takallama maka akan mengucapkan. Dan ini bedanya kenapa lisan ini, kalau yang lainnya kaki, tangan ketika diperintahkan untuk bergerak, bergerak. Mata ketika diperintahkan untuk menutup, menutup. Perintahkan untuk membuka, membuka. Tapi kalam, ya, kalam, kenapa beliau menyampaikan dalam kaitannya dengan lisan ini ketika diperintahkan untuk mengucapkan, maka harus ada ketetapan dulu yang sudah dimantapkan untuk dibicarakan. Jadi masih ada kata-kata yang ragu untuk diucapkan. Makanya nanti ada bab sendiri di Mukhlikat ini tentang lisan, ya. Termasuk bahaya lisan, karena dari sekian banyak tentara-tentaranya Allah, ini yang paling riskan untuk berbeda dengan perintahnya hati adalah lisan. Makanya nanti di Yaumul Qiyamah, lisan ini yang paling enggak dipercaya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun ya. Bima kanu apa? Di surat Yasin ya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alun ya, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang dikerjakannya. Jadi nanti yang enggak akan diajak bicara lisannya, karena lisan ini di dunia saja, padahal dia pasukannya hati, ini biasanya kemungkinan besar yang menselisihi terhadap keinginan hati ini biasanya lisan. Makanya ketika hati beda dengan lisan, ya ini sering disebut sebagai munafik, ya, sebagai orang-orang yang munafik, hatinya A tapi lisannya mengucapkan B dan sebagainya. Nah ini dari sekian tentara-tentaranya hati ini yang kalau semuanya tunduk patuh ya, tidak akan khilafan, bertentangan ataupun berseberangan. Tapi kalau lisan ini masih ada kemungkinan ya, berbeda ataupun melaksanakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh hati. Makanya ini harus bil kalami wajazimu dulu ya, wajazimul hukmu bihi takallama. Kalau memang sudah tetap pas mantap mau disampaikan, baru lisan ini kemudian mengucapkannya. Tapi kalau tidak, ini biasanya akan beda.
apa yang dikehendaki oleh hati dengan lisan. Wakada syairul wakada, dan demikian pula syairul a'dha'i, ya, semua daripada anggota tubuh kita. Saya bacakan dulu ya, nanti kita akan berikan satu kesimpulan ya. Wa tasakirul a'dha'i, dan ditundukkan al-a'dha ini bukan itu khuyah ya. Wa tasakhiru, dan ditundukkan al-a'dha'u, anggota tubuh, wal jawas, dan lisan ya. Bukan ya, ini pandangan mata, lil qalbi, terhadap hati, yusbihu ya, yusbihu, hampir menyerupai, min wajhi, dari satu sisi, tashkhirul malaikata ya, dengan tunduknya malaikat, lillahi, kepada Allah Ta'ala. Dan ini tunduknya ya, tunduknya anggota-anggota tubuh kita terhadap hati ini hampir menyerupai, hampir sama ketundukannya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahum majbuluna ya, maka sesungguhnya semua malaikat itu majbulunya, didesain, dikreasi, ala ta'ati, atas ketaatan. La yastati'una, mereka tidak akan pernah mampu lahu, terhadap Allah, khilafan, berbeda. Bal, bahkan la yaksuna, mereka tidak akan pernah bermaksiat Allah ya Allah, ma amarahum, atas sesuatu, amarhum, yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, wa yaf'aluna, dan senantiasa melaksanakan malaikat, ma, terhadap sesuatu, yu'maruna, yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa innama yaftariqani ya, wa innama yaftariqani, dan hanyalah yang membedakan keduanya, ketaatan anggota tubuh terhadap hati dengan ketaatan malaikat terhadap Allah. Ini beliau mengulas ketaatan tentara-tentara hati berupa anggota tubuh kita dengan ketaatannya malaikat terhadap Allah. Ini hampir sama, cuman bedanya ketaatan mereka ya, yaftariqani fi sa'in, dalam sesuatu, wa huwa, yaitu annal malaikata, sesungguhnya malaikat alaihimussalam, alimatun, mengetahui, bi ta'atiha, atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wamtithalaha, dan juga ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang membedakan ya, kalau anggota tubuh kita ini ketika ada kehendak hati memerintahkan kepada anggota-anggota tubuh kita, ini anggota tubuh kita ini enggak mengetahuinya. Ya, akan tetapi ya secara refleks ya, secara gerakan refleksi akan menjalankan apa yang menjadi kehendak hati. Tapi kalau ketaatannya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengetahui malaikat tersebut ya, malaikat tersebut mengetahuinya. Wal ajfan ya, wal ajfanu ya. Adapun yang namanya ajfan ini apa ya? Kalau bahasa Jawanya dulu ajfan ini idep ya, idep, wal ajfan idep. Tapi karena kaitannya dengan iftiha wal imtibak ya, yang bisa bergerak, membuka dan menutup, apa yang namanya ya ini ya, kelopak ya, benar, kelopak mata nih, kelopak mata nih, kelopak mata ya, ini maknanya kelopak mata nih. Maka saya di awal kadang-kadang saya mencari padanan kata di bahasa Jawa ke bahasa Indonesia agak sulit nih, agak sulit juga nih. Nah contohnya wal itsfanu, adapun kelopak mata, tati'ul qulubi, taat terhadap hati, fil infitahi, ketika membuka, wal intibaki, dan menutup, ala sabilit tasakhiro, ala sabilit tasyahiri, dengan jalan penundukan, wala khibron ya, ini bukan khobaron ya, ini khobaron atau hibron ya, hibron, jadi bukan khobaron. Kalau khobaron itu kabar berita, khibron
pengetahuan ataupun penjelasan. Ya. Jadi ketundukannya hati ini tanpa harus adanya pengetahuan dulu, ini perintah atau tidak, bukan langsung. Ya. Beda dengan malaikat, karena diketahui itu merupakan satu perintah. Lalu untuk hati min nafsiyah, dari dirinya ajwan. Wa min ta'atiha lil qalbi wa innama iftaqarul qalbi ila hadhil junuti min haisuf taqarihi ilal murakkab. Nah niki saya agak dipercepat nih. Wa min ta'atiha, kata mereka anggota-anggota tubuh ini dengan hati, wa innama iftaqaru, hanya karena satu kebutuhan al-qalbu, hati, ila hadhil junud, terhadap tentara-tentaranya, min haisu iktaqarihi, dari karena kebutuhannya, ilal markabi, terhadap kendaraan, wazati, dan tambahan ataupun yang bisa menggerakkan kendaraan, ya kalau kita bisa maknai bensin lah nih, ataupun premium, ya. Li safarihi, untuk perjalanannya, alladzi li ajlihi, ya. Dari tujuan dari perjalanan itulah khuliqa, maka diciptakannya hati. Maksudnya bahwa hati ini, ya, ketika diciptakannya dengan pasukan dan tentaranya, anggota-anggota yang ada dalam tubuh kita ini dalam rangka untuk apa? Untuk satu kebutuhan, dalam rangka sebagai sarana kendaraan, ya, yang sudah diisi dengan bahan bakar, ya, bahan bakar kendaraan tersebut, dalam rangka untuk perjalanan hati tersebut. Kemana perjalanan hati? Ya. Wa huwa safara ilallah, yaitu dalam rangka untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'al manasila, dan sampai nanti di batas tempat, ila liqatihi, ketika pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fali ajlihi khuliqatul qalbi, dengan demikian inilah maka tujuan utama diciptakannya hati. Jadi gini, kesimpulan dari kajian kita di dalam Bayanu Junudil Qalbi, ya, penjelasan tentang tentaranya hati yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa dalam kita ini ada hati. Hati ini punya pasukan-pasukan, punya pasukan-pasukan yang diharapkan dengan pasukan-pasukan yang menjadi tentaranya daripada ini akan digunakan oleh hati kita menjadi sarana dalam rangka untuk melakukan satu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa al-muraqabu bizati? Ini harus ada bahan bakarnya. Agar kendaraan tersebut ini bisa jalan, harus ada bahan bakarnya. Nanti insya Allah jalannya akan lurus sampai ke tempat tujuan kita. Tujuan akhir kita adalah ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara hati kita ini agar bisa memaksimalkan tentara-tentara, pasukan-pasukan yang menjadi tentara hati kita, agar bisa ditundukkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan demi tujuan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentara-tentara kita ini hampir sama sebagai sarana, ya, karena kebutuhan kita, hati kita, dalam rangka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kelanjutan daripada subbab ini nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana agar tentara-tentara yang ada, yang menjadi pasukannya hati kita ini, tidak melakukan hal-hal yang justru bisa merugikan terhadap rajanya sendiri, yaitu hati kita. Makanya inilah nanti akan ada pengolahan, bagaimana cara mengolah hati kita ini agar bisa memaksimalkan terhadap tentara-tentara yang menjadi pasukannya, agar bisa menunjang pertemuan hati kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti yang paling pokok, ya, ketika kita bertemu dengan Allah adalah hati kita. Bahkan dulu pernah di bab riya, kenapa malaikat sudah menjadi saksi atas amal perbuatan kebaikan kita, tapi ketika menuju di hadirat Allah Subhanahu wa taala ditolak amalnya. Malaikat pun sempat protes, loh ini saya catat
Dia melakukan kebaikan, tapi kata Allah, dia melakukan kebaikan bukan karenaku. Nah, karena dia melakukan dengan riya. Nah, inilah merupakan sebenarnya pengolahan pekerjaan hati kita. Bagaimana hati kita ini nanti akan bisa mengolah menjadi sarana pasukan-pasukannya demi untuk mencapai tujuan utamanya, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustami'ina wal mustamir rahimakumullah. Inilah kurang lebih sedikit ya yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan dan kesalahannya karena terbatasnya waktu. Sebenarnya kalau di bab ini paling enggak ini 2 jam ya. 2 jam kita kajian baru kita akan nyampe di subfasal ini. Tapi ini masih banyak sebenarnya ya. Maka kemarin yang saya bagikan cuma separuh nih. Kalau Allah Ta'ala, nah ini ada masih kelanjutannya, ini masih ada separuh berikutnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan, kita teruskan ya. Mohon maaf sekali kalau mungkin kajian di Ihya Ulumuddin ini banyak kepotong-potong nih. Nggak saya urut ya karena cuman 5 minggu sekali kita bisa kajian, sementara begitu kompleksnya nih, kajian yang ada di dalam kitab Ihya. Mudah-mudahan ini bisa kita maklumi bersama nih. Nanti kalau mungkin ada sesuatu yang kurang paham, kurang pas, bisa kita bermuta'alah baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik, WA dan sebagainya. Kurang lebih demikian ya, yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.